Jaga mulutmu. Ya, Untuk mengklarifikasi sesuatu yang tidak saya produksi, tidak saya buat, itu orangnya nggak waras saya kira. Ada ribuan video AI menggunakan video saya. Saya akan sibuk membantahnya setiap hari. makanya kalau lihat YouTube, kalau baca itu baca gunakan mata dan telinga itu dengan baik. Katanya ada ahli telematika AI tapi setuju saya dilaporkan. Kan konyol. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali ya, dan ini masih terkait seputaran isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah teman-teman ya, baru-baru ini kita dikejutkan berbagai informasi dari media sosial ya masih mengenai ya perdebatan soal isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Dan pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa isu ijazah Jokowi kembali mencuat. Sejumlah tokoh nasional ikut terseret, terbaru Yusuf Kala. Nah, ayo teman-teman kita simak apa yang disampaikan dalam media ini. Isu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik dan menyeret sejumlah nama tokoh nasional ya. Dan beberapa figur yang ikut terseret di dalam polemik ini teman-teman antara lain adalah Agus Harimurti, ya Yudhoyono dan Puan Maharani, dan hingga Rizik Habib, dan sering meluasnya perbincangan di ruang publik dan media sosial. Nah teman-teman kita lihat bahwa belakangan ini nama Yusuf Kala ya juga turut ya disebut di dalam dinamika isu tersebut atau soal informasi soal isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Tudingan Rismon Sianipar terhadap Pak Yusuf Kala sempat viral di media sosial ya. Nah, dalam video yang beredar ya bahwa Rismon menyebut ya sosok pendana di balik kasus ijazah Pak Jokowi ya, dan Rismon sendiri sempat menyandang ya status tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, kita lihat teman-teman bahwa Rismon sendiri sebuah ya, kini Rismon ya sendiri sudah mengajukan ya sebagai perdamaian antara Rismon dengan Pak Jokowi atau bahasanya restoratif justice ya, di mana ke Polda Metro Jaya dan sudah menemui Pak Jokowi di Solo untuk meminta maaf ya. Dan itu sangat memicu ya perdebatan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini kita lihat bahwa rangkuman sikap tokoh yang terseret terkait polemik isu ijazah Pak Jokowi ini. Dalam video yang diunggah ya di channel YouTube ya Bikin Channel pada Minggu tanggal 22 bulan Maret tahun 2026 ya lalu, Puan ya dinarasikan sebagai koordinator penyebaran informasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Namun kita lihat bahwa dia disebut menjadi koordinator bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan mantan imam ya besar Forum Pembela Islam FPI Rizik Habib. Nah, dikatakan bahwa ada pun hubungan ya dinarasikan di dalam video tersebut telah disampaikan oleh ahli digital forensik Rismon Sianipar. Lalu sementara itu kasus ijazah Jokowi dinarasikan ya telah dibicarakan oleh AHY, Puan dan Habib Rizik ya melalui rekaman suara yang dibocorkan oleh Rismon Sianipar. Teman-teman kita lihat bahwa Rismon Sianipar menyebut pertemuan itu wujud adanya persengkokolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi ya kepala negara yaitu Pak Joko Widodo. Rismon berani menyebut bahwa dalam rekaman tersebut terdengar suara-suara yang identik dengan tokoh-tokoh nasional ya seperti nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizik Sihab, sehingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan muncul di dalam ya pusaran percakapan tersebut ya, kata pengisi suara di dalam ya video tersebut ya. Lalu kita lihat bahwa Puan, AHY dan Habib Rizik ya, Rizik Hisab dan Rizik Hisab ya dinarasikan bahwa telah membagi peran terkait penyebaran informasi sehingga soal dilimpahkannya kasus ijazah Jokowi ke pengadilan.
Selain itu mereka sudah ya dituding ya membiayai rencana tersebut sebesar 50 miliar. Nah, bayangin teman-temannya, kita lihat itu ya Rismon ya memberikan bocoran ya bahwa ada yang mendanai ternyata di balik kasus dugaan ijazah Pak Jokowi yang cukup mencuat ya akhir-akhir ini. Lalu kita lihat dilapor ke polisi ya, PDIP berencana melaporkan channel YouTube bernama dibikin channel kepolisian ya buntut unggahan video yang menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PI Puan Maharani menjadi koordinator untuk ya menggaungkan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya. Adapun video diunggah oleh channel YouTube tersebut ya, dan politikus PDIP Gubernur Guntur Romli menegaskan narasi yang disebutkan bahwa Puan ya tersebut dalam kasus ijazah Jokowi adalah bohong atau hoax. Nah, jadi kita lihat bahwa itu tuduhan terlibat kasus ijazah Jokowi, fitnah terhadap Mbak Puan. Ya, tidak ada kepentingan Ketua Umum ya DPR RI Puan ya untuk mengurusi ijazah Jokowi, katanya ketika dihubungi. Lalu kembali menegaskan bahwa Guntur menegaskan pihaknya tengah membahas terkait rencana laporan terhadap akun tersebut ke polisian. Ya, kami sedang bahas untuk membawa kasus ini ke jalur hukum atas fitnah ya channel tersebut ya. Namun yang lebih penting lagi, kami harus sampaikan ke masyarakat isu itu adalah fitnah dan hoax. Jadi dia menduga ada kepentingan tertentu ya dari pemilik channel YouTube tersebut ya. Jadi sehingga memfitnah Puan ya, dia tidak menjelaskan kepentingan apa yang dimaksud dalam hal itu juga, teman-teman. Jadi yang katanya pasti ada pihak tertentu yang punya kepentingan ya sepihak dalam fitnah ini, yang ingin menyeret nama besar Mbak Puan dalam pusaran kasus ya tidak jelas ini. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh organisasi sayap Partai Demokrat Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia atau DPN-BMI. Ketua Harian DPN-BMI Aditya Utama menegaskan pihaknya juga mendukung ya langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai BHPP DPP Partai Demokrat untuk menyeret pengelola channel YouTube itu tersebut karena masuk ke ranah hukum agar ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoax. Jadi kita lihat teman-teman bahwa ini adalah masih terus berlanjut ya. Jadi nanti kita menantikan bagaimana kelanjutannya, nanti kita terus ikutin melalui berita-berita untuk yang akan kita teman-teman kita update lagi nanti ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan silakan ya tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.